Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As a moderator of Group 8, I will start our presentation today. The material that we will present is about perkembangan agama. Before getting into our material, allow me to introduce my group member. We are from Group 8, starting with me, Kezia Marcella, and the second is Bernadetta Saubirus. Here are the points that we will talk about. First, pengertian perkembangan agama. The second, tahap-tahap perkembangan agama. Third, sifat agama pada anak. Four, perasaan beragama pada anak. Five, motivasi beragama pada remaja. Six, faktor-faktor keberagaman. And the last, berbagai metode perkembangan agama. Yang pertama, pengertian perkembangan agama. Perkembangan agama adalah terbentuknya keyakinan dan nilai-nilai agama dalam diri individu. Perkembangan agama identik dengan pemahaman akan Tuhan, yaitu bagaimana anak memahami keberadaan Tuhan. Pengaruh agama terhadap sikap dan perilaku seseorang cukup besar, karena bagaimana seseorang berpikir dan berperilaku. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan agama. Yang pertama, the fairy tale stage, tingkat dongeng. Konsep Tuhan pada anak usia 3-6 tahun banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama anak masih menggunakan konsep fantasis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Perhatian anak lebih tertuju pada para pemuka agama daripada isi ajarannya. Cerita-cerita agama akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa anak-anak sebab lebih sesuai dengan jiwa kekanak-kanakannya. Yang kedua, the realistic stage, tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai bapal atau pengganti orang tua beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungannya dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada tahap ini terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila melanggarnya. Dalam kehidupan manusia, tahap perkembangan agama dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi yang berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan roh pada bayi, tepatnya ketika terjadinya perjanjian manusia atas Tuhannya. Yang kedua, tahap bayi. Pada fase kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seorang anak. Namun isyarat memberikan nama yang baik bagi anak memberikan isyarat bahwa kebiasaan berbuat baik telah dimulai pada masa bayi. Yang ketiga, tahap anak-anak. Masa ketiga tersebut merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini, anak sudah mulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Ia melihat perilaku orang yang mengungkapkan rasa kagumnya pada Tuhan. Anak pada usia kanak-kanak belum mempunyai pemahaman dalam melaksanakan ajaran Islam, akan tetapi orang tua dalam memperkenalkan dan membiasakan anak dalam melakukan tindakan-tindakan agama sekalipun sifatnya hanya meniru. Pada masa anak-anak akhir, seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang. Keempat, tahap remaja. Pada masa remaja, sikap beragama bukan lagi sekedar peniruan dan pembiasaan, tetapi agama mulai berkembang menjadi identitas diri remaja. Remaja telah mulai mengambil sikap sadar terhadap agamanya, sehingga pindah agama dapat terjadi pada masa remaja. Yang kelima, tahap dewasa. Pada masa dewasa, agama telah menjadi kebutuhan. Orang-orang dewasa telah memilih agama yang diyakininya. Orang-orang dewasa memiliki sikap taat dan tidak taat beragama secara mandiri. Mereka melihat agama sebagai kebutuhan hidup sebagaimana kebutuhan hidup lainnya. Yang ketiga, sifat agama pada anak. A. Egocentris orientation. Orientasi egosentris masa kanak-kanak digambarkan dalam penelitian Piaget tentang bahasa anak usia 3-7 tahun. Menurut Piaget, bahasa anak tidak menyangkut orang lain, tetapi lebih merupakan monolog dan monolog kolektif. Anak-anak selalu berbicara untuk dirinya sendiri meskipun dia bersama orang lain. Misalnya ketika anak-anak berdoa kepada Tuhan, dia hanya berdoa untuk dirinya dan keluarganya, tidak untuk semua orang. B. Anthropomorphic concreteness. Pada tahap ini,
Kata-kata dan gambaran kelamaan diterjemahkan dalam pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani dalam bentuk orang-orang yang sudah dikenalinya. Semua ajaran agama dibayangkan sebagai manusia atau pengalaman yang telah dialaminya. Misalnya Tuhan dibayangkan anak-anak sebagai manusia yang berbadan besar yang kekuatannya melebihi manusia lainnya. C. Experimentation Initiative Spontaneity. Usia 4-6 tahun merupakan tahun kritis di mana anak lebih mulai keluar rumah, mengambil inisiatif dan menampakkan diri di tempat-tempat permainan bersama teman sepermainan dan orang dewasa lainnya. Anak-anak pada usia ini suka pergi ke masjid mengikuti orang dewasa atau selalu mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan orang tuanya di luar rumah. Anak suka membaca kegiatan baru, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu saja penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dibawakan oleh Bernadetta Sawirus. The next material about perasaan beragama pada anak. Perasaan remaja kepada Tuhan belum tetap dan stabil, akan tetapi adalah perasaan yang tergantung pada perubahan-perubahan emosi yang sangat cepat, terutama pada masa remaja pertama. Kebutuhan akan alam misalnya kadang-kadang tidak terasa jika jiwa mereka dalam keadaan aman, tentram dan tenang. Sebaliknya, Allah mengancam ketika ia takut gagal atau merasa berdosa. Derajat 1970 menyatakan ada 4 sikap remaja dalam beragama, yaitu 1. Percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan ini biasanya dihasilkan oleh didikan agama secara sederhana yang dapat dari keluarga dan lingkungannya. Namun demikian ini biasanya hanya terjadi pada masa remaja awal usia 13-16 tahun. Setelah itu biasanya berkembang kepada cara yang lebih kritis dan sadar sesuai dengan perkembangan psikisnya. Kedua, percaya dengan kesadaran. Semangat keagamaan dimulai dengan melihat kembali tentang masalah-masalah keagamaan yang mereka miliki sejak kecil. Mereka ingin menjalankan agama sebagai suatu lapangan yang baru untuk membuktikan pribadinya, karena ia tidak mau lagi beragama secara ikut-ikutan saja. Biasanya semangat agama tersebut terjadi pada usia 17 tahun atau 18 tahun. Semangat agama tersebut mempunyai 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk positif. Semangat agama yang positif yaitu berusaha melihat agama dengan pandangan kritis, tidak mau lagi menerima hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka ingin memurnikan dan membebaskan agama dari kekakuan dan kekolotan. Kedua, dalam bentuk negatif. Semangat keagamaan dalam bentuk kedua ini akan menjadi bentuk kegiatan yang berbentuk khurafi, yaitu kecenderungan remaja untuk mengambil pengaruh dari luar ke dalam masalah-masalah keagamaan. Ketiga, percaya tetapi agak ragu-ragu. Keraguan kepercayaan remaja terhadap agamanya dapat dibagi menjadi 2. Pertama, keraguan disebabkan kegoncangan jiwa dan terjadi proses perubahan dalam pribadinya. Hal ini merupakan kewajaran. Kedua, keraguan disebabkan adanya kontradiksi atas kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya atau dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, tidak percaya atau cenderung ateis. Perkembangan ke arah tidak percaya pada Tuhan sebenarnya mempunyai akar atau sumber dari masa kecil. Apabila seorang anak merasa tertekan oleh kekuasaan atau kezaliman orang tua, maka ia telah mengundang sesuatu tantangan terhadap kekuasaan orang tua, selanjutnya terhadap kekuasaan apapun termasuk kekuasaan Tuhan. Peneliti Mascati 2005 menunjukkan remaja yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang berkesinambungan dari orang tua cenderung memiliki sikap beragama ikut-ikutan atau ragu-ragu. Sementara remaja yang mendapatkan pendidikan agama secara terus-menerus dari orang tua memiliki sikap beragama dengan penuh kesadaran. Remaja yang mendapatkan pendidikan agama secara terus dari orang tua yang otoriter cenderung menjadi remaja yang memiliki sikap beragama yang disertai khurafat. Pola perubahan minat beragama pada remaja menurut Harlock 1990 dapat dikelompokkan ke dalam 3 periode. Yang pertama, periode kesadaran religius, kedua, periode keraguan religius, dan ketiga, periode rekonstruksi religius. Next, motivasi beragama pada remaja. Yang pertama, motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustasi karena kematian.
Yang kedua, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Dan yang ketiga, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. Dan yang terakhir, motivasi beragama karena ingin jadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Faktor-faktor keberagaman. 1. Pengaruh-pengaruh sosial. Faktor sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagaman, yaitu pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial, dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk menyelesaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan. Kedua, berbagai pengalaman. Faktor pengalaman terdiri dari pengalaman hidup yang dialami seorang ketika dia menjalankan agama atau meninggalkan ajaran agama. Ada orang yang ketika menghadapi kesulitan hidup dan agama, tetapi ada juga orang yang mengalami cobaan hidup justru meninggalkan agama. Dan kebutuhan, faktor lain yang dianggap sebagai sumber keyakinan agama adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna sehingga mengakibatkan rasa adanya kebutuhan akan kepuasan agama. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 bagian, antara lain kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena adanya kematian. Dan yang terakhir, proses pemikiran. Faktor terakhir adalah pemikiran. Faktor ini lebih relevan untuk masa remaja karena disadari bahwa masa remaja mulai kritis dalam menyikapi soal-soal keagamaan, terutama bagi mereka yang mempunyai keyakinan secara sadar dan mereka akan mengkritik guru agama mereka yang tidak rasional dalam menjelaskan ajaran-ajaran agama, khususnya bagi remaja yang selalu ingin tahu dengan pertanyaan-pertanyaan kritisnya. Next part is berbagai metode perkembangan agama. 1. Pendidikan agama dengan metode keteladanan. Keteladanan adalah metode tarbiyah yang selaras dengan fitrah manusia. Salah satu dari sifat fitrah bahwa setiap manusia mendambakan hadirnya seorang tokoh layak menjadi panutan dalam kehidupannya. Yang kedua, pendidikan agama dengan metode pembiasaan. Pembiasaan adalah metode yang harus dilakukan di lingkungan keluarga. Kebiasaan terbentuk dengan selalu melakukannya sehingga menjadi kebiasaan yang permanen. Ketiga, pendidikan agama dengan metode nasihat. Nasihat adalah sebuah keutamaan dalam beragama. Pemberian nasihat harus dilakukan orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya kepada anak didik secara konsisten. Dan yang keempat, pendidikan seks. Pendidikan seks, lebih dikenal dengan sex education, adalah pendidikan mengenal kesehatan alat reproduksi manusia. Dan terakhir, pendidikan akhlak. Pembinaan akhlak secara umum melibatkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang. Faktor internal meliputi fitrah dan kecenderungan ke arah yang baik yang ada dalam diri manusia yang dibina secara intensif melalui berbagai metode. That's all our presentation today. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.